Nama saya Joko Pratomo, ya. Nama saya Joko Pratomo. Di sini saya sebagai psikolog yang sifatnya masih umum. Kecuali kalau yang program lama ini kan udah ngesup psikolog klinis anak atau apa gitu. Tapi kalau yang angkatan saya itu masih sifatnya umum. Sebenarnya kaitannya dengan pelayanan psikologi itu kan di mana ada orang itu pasti sebenarnya kan butuh pelayanan psikologi. Cuman kadang-kadang kan orang itu kan mungkin kurang begitu ya, masih ada beberapa masyarakat yang mungkin belum mengenal psikologi, sehingga kita mungkin perlu edukasi, perlu promosi, perlu harus yang biar diketahui oleh masyarakat, karena apalagi kalau di kota mungkin udah banyak yang tahu tentang pelayanan psikologi. Konsultasi, dan tentunya seseorang itu tidak lepas dari namanya permasalahan. Ya, semua orang pasti punya masalah. Nah, tentunya disitulah peran dari psikolog untuk bisa membantu sebagai mediator ya. Sebagai mediator sebetulnya kalau konseling sendiri itu kan sumbernya keberhasilan dari proses konseling itu kan dari klien itu sendiri. Kita hanya sebagai mediasi membantu bagaimanakah memecahkan permasalahan tersebut. Tergantung dari masing-masing individu. Misalnya orang tiba-tiba kena post-stroke. Orang tiba-tiba harus diagnosanya, oh ini harus diamputasi kakinya. Apakah serta-merta seseorang itu langsung, oh iya dok siap, apa gitu kan nggak mungkin kan? Itulah peran dari psikolog nanti untuk membantu memberikan suatu penjelasan secara detail, secara isi berkaitan dengan apa yang diprogram oleh seorang dokter seperti itu. Tentunya kaitannya dengan epilepsi itu sesuai dengan SOP yang kita tahu dari Jepang, yang Prof. Dinar waktu itu juga ada ahli yang dari Jepang juga datang ke Semarang. Kita dalam pertemuan yang prinsipnya bahwa psikologi di samping melakukan pendampingan kepada calon pasien yang membutuhkan tindakan operasi, kita juga melakukan pemeriksaan tes IQ. Yang tujuan sendiri tes IQ adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat IQ seseorang tersebut antara pre-op dengan post-op. Tetapi yang sering itu adalah yang pre-op itu wajib, tapi yang post-opnya itu kadang-kadang kan pasien sudah merasa bahwa yang penting udah nggak kejang lagi, udah nggak sakit lagi, itu nanti sambil jalan aja, nggak harus segera. Akhirnya kan kita pun kan tidak boleh memaksakan tindakan itu kepada pasien. Kalau yang pasien oke, ya oke kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kan gini, apalagi kalau pasien itu luar Jawa. Misalnya dari luar Jawa, operasi di Togorejo, kemudian sebelumnya sudah dilakukan tes IQ, setelah itu kan pulang mungkin berapa bulan atau berapa tahun udah nggak kembali ke sini lagi, hanya ke sini mau tes IQ kan nggak mungkin. Nah itu kadang-kadang bisa dilakukan di daerah setempat, di mana ada psikolog di sana, itu bisa dilakukan. Tetapi sebetulnya lebih bagusnya ya kembali lagi di tempat awal, karena mungkin sama-sama psikolognya, tapi kan mungkin cara pendekatannya, cara penyampaiannya pun mungkin ada sedikit berbeda, kan juga akan mempengaruhi dari hasil tersebut gitu. Kalau tes IQ itu misalnya untuk anak 0 sampai 6 tahun itu kita bisa pakai tes Binet, atau itu kan masih anak-anak, kita bisa pakai Binet, bisa kalau yang perempuan bisa pakai WIS Children, bisa pakai itu. Tapi kalau untuk dewasa kita bisa pakai SPM atau kita bisa pakai WAIS ya, WAIS sama WISC, itu Children untuk anak. Nah, itu kalau yang WAIS untuk dewasa. Kan beda psikolog, kadang-kadang kan bisa pakai alat yang berbeda, tapi tujuannya sama. Untuk anak-anak usia 0 sampai 12 tahun itu bisa pakai Binet. Binet Simon istilahnya. Itu. Ya, di situ ada verbal, ada performance, anak pun juga akan dilibatkan untuk tulis-menulis dan lain sebagainya. Kira-kira sebelum tes kita tanya dulu ke anak misalnya, misalnya besok ada pengen jadi apa sih? Bisa jadi perawat atau jadi dokter atau pengen jadi TNI. Nah, baru setelah nanti kita tes, kira-kira dia ada kecenderungan ke arah yang mana? Nah, berarti kan misalnya, oh betul antara hasil wawancara tadi dia pengen ke perawat, jadi perawat, terus ternyata hasil di tes penjurusan pun juga dia pas, berarti kan klop begitu ya. Kaitannya dengan kepribadian atau mungkin dengan sikap kerja juga, kita kan pengen tahu kira-kira seseorang itu kondisinya seperti apa sih. Nah, misalnya kalau ada kasus pembunuhan,
Nah itu kan pasti ada nanti psikolog forensik, dia akan ikut terlibat di situ untuk mengetahui kira-kira kondisi seseorang itu emosinya seperti apa, kondisi kejiwaannya seperti apa, itu bisa dilihat itu, emosinya, tanggung jawabnya, kemudian kepercayaan dirinya. Menurut saya lebih alangkah baiknya kita terjadwal. Karena apa, kan butuh waktu itu nanti. Waktu tidak hanya cukup mungkin 1 menit 2 menit, tapi butuh jam. Itu kan seperti psikotes. Paling enggak kalau contoh misalnya untuk seleksi dokter spesialis misalnya, kita butuh waktu hampir 2,5 jam itu. Iya, karena apa? Nanti kan kita akan melihat kaitan dengan di kelompok intelijensi, kemudian kaitannya dengan sikap kerja, kemudian kita akan melihat juga kaitannya dengan kepribadian. Banyak hal, misalnya seseorang itu sebenarnya hasil psikotes atau hasil bagus, tiba-tiba dia KLL. Nah, ada cedera di otak atau sakit stroke. Nah itu kan akan berpengaruh hasil, Atau lagi misalnya situasi waktu dia pas tes batuk atau flu atau pilek, kan dia nggak fokus. Dokter ingusnya keluar, tiba-tiba batuk. Nah, apalagi kalau tes yang namanya tes Kraepelin itu yang menjumlahkan angka sekian seperti koran itu lah, kita bersin itu berarti satu angka yang terlewati. Makanya paling tidak syarat untuk kita mau tes IQ atau psikotes itu harapannya sip betul-betul fit, ya, tidak batuk atau tidak pilek. Nah, karena kalau baru mengerjakan kan waktu kan ada timernya kan, seperti Kraepelin kan 20 detik, ada yang 30 detik. Nah, padahal kalau 20 detik paling enggak harapannya kalau normal dia bisa 20 angka. Nah, tiba-tiba dia dalam satu lajur tadi batuk 5 kali, berarti kan yang 5 angka paling tidak.